Hari ini 78 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu akibat pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya, Jepang mengakui kekalahan terhadap sekutu. Peristiwa ini membuat Indonesia mengalami masa kekosongan kekuasaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Herul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsahan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan berita kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, apa bapaknya ada di rumah? Ada, silahkan masuk. Ada apa gerangan kalian datang ke sini? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya ingin Anda dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan hal ini pada rapat PPKI. Karena PPKI akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 mendatang. Tapi Bung, lebih cepat lebih baik. Karena bisa mengakhiri penderitaan bangsa kita ini, Bung. Kita tidak perlu membahas ini dalam rapat PKI, Bung. Kalau begitu, saya akan membicarakan hal ini kepada golongan tua. Untuk lebih lanjutnya, saya akan memberitahu kalian lagi. Dengan hasil yang tidak memuaskan, para pemuda pergi dari kediaman Soekarno. Kemudian mereka datang ke kediaman Sultan Syahrir, menyampaikan berita Soekarno menolak usulan mereka. Oke, silakan duduk. Usulan kita telah ditolak oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Usulan kalian ditolak oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Lantas bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta terpengaruh oleh Jepang? Ini tidak bisa dibiarkan. Benar Bung, kita harus mencegah Bung Karno dan Bung Hatta untuk tidak berbicara dengan Jepang. Lalu apa rencana kita? Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Saya setuju. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk menjauhi Bung Karno dari pengaruh Jepang. Baiklah, besok kita berbagi tugas untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kemana kita harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Rengas Dengklok. Di sana, keamanan militer kita cukup baik untuk mendeteksi tentara Jepang yang ingin mendatangi Rengas Dengklok. Pilihan yang sangat bagus, Bung. Tapi Bung, saya rasa proklamasi harus tetap dilakukan di Jakarta. Maka dari itu, izinkan saya untuk tetap tinggal di Jakarta untuk membicarakan Ahmad Subarjo mengenai penjemputan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah menyusun strategi penculikan Soekarno, beberapa pemuda membawa paksa Soekarno dengan maksud menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk ke kediamannya.
dan membicarakan permasalahan tersebut. Bung, tadi ada golongan pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tanggapan kalian tentang hal tersebut? Saya tidak setuju karena mereka masih muda. Karena pola pikir mereka masih rendah. Ingat, sekutu bisa kapan saja kembali. Kalau begitu, kita semua sepakat. Akhirnya para pemuda tiba di kediaman Bung Karno untuk menculik Bung Karno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu harus ikut kami, Bun. Betul? Ada apa kalian di sini? Kamu harus ikut kami, Bun. Sekarang? Iya. Dengan tangan terdekat. Kami ingin melanjutkan yang tadi siang dalam membangun negara ini. Dengan bangsa ini, silakan tangan saya angkat. Setelah diculik, Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak oleh golongan muda agar sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kami ingin memproklamasikan bangsa-bangsa ini. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita masih membutuhkan negara Jepang. Karena kalau perkataan Jepang hanya bualan saja. Tahu apa tujuan kalian? Demi rakyat, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah mungkin kita semua bisa melakukan? Tentu bisa, Bung, asalkan kita mampu berusaha. Para pemuda sudah membuat strategi serangan dari negara Jepang dan sekutu. Bagaimana, Bung? Baik, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari negara lain. Akhirnya, dengan didesak oleh para pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui para pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di kediaman Laksamana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Herul Saleh, dan Sayuti Melik, mereka menyusun naskah proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kita akan menuliskan naskah untuk besok kita bacakan. Bisakah Anda semua untuk membantu saya untuk menyusun naskah proklamasi? Sebaiknya kalimat utama, kalimat yang menyatakan kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Harus perlu ditambahkan pernyataan saat pengalihan hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita semua harus menandatangani naskah ini. Tidak terlalu banyak, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Benar, Bung. Atas nama bangsa Indonesia, Sayuti, tolong ketik naskah ini. Akhirnya tibalah saatnya, yaitu pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno, yang didampingi oleh Dr. Anas Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56
Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.